Salam damai sejahtera saudara sekalian. Hari ini kita berbicara tentang Hagia Sophia, satu trending topik dunia karena Presiden Turki Erdogan mengubahnya dari museum menjadi sebuah masjid. Hagia Sophia adalah bangunan kebijaksanaan suci yang sangat mempesona. Dia sangat mempesona karena di dalamnya ada karya seni yang luar biasa dari Kekaisaran Bizantium dan kaligrafi dari Kekaisaran Ottoman. Di dalamnya juga ada dua simbol dari dua agama yang ditaruh secara berjajar di situ yang menambah keindahan gedung ini dan menjadi magnet orang berkunjung ke gedung ini. Hagia Sophia adalah bangunan yang sangat mendominasi kota Istanbul, Turki sehingga terlihat semakin mempesona. Hagia Sophia ini juga adalah warisan dunia, di mana di dalamnya ada interior kaligrafi, mosaik-mosaik yang sangat indah sekali. Kami bersyukur pernah mengunjungi gedung ini beberapa tahun yang lalu dan menyaksikan semua keindahannya yang menakjubkan. Hagia Sophia itu semula adalah sebuah bangunan gereja, tempat raja ditahbiskan sekaligus menjadi gereja Ortodoks dan selama beberapa tahun dan beberapa abad menjadi gereja terbesar di dunia. Tahun 360 Konstantin membangunnya dan menetapkannya sebagai satu bangunan gereja. Kemudian kedua, setelah 1000 tahun kemudian Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman menaklukkan Bizantium dan tahun 1453 Hagia Sophia dikuasai oleh Sultan Mehmed dan diubah fungsinya dari gereja menjadi sebuah masjid. Pada waktu itu, simbol-simbol yang berbau kekristenan dan Katolik akhirnya ditutup, tapi tidak dibongkar, karena Sultan Mehmed punya keyakinan bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam adalah Allah yang sama. Kemudian setelah 1453, Hagia Sophia berubah kembali menjadi museum ketika tahun 1935 pendiri dan presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk membuatnya menjadi museum. Karena bagi presiden ini, bangunan ini sangat bersejarah, di dalamnya ada simbol-simbol agama yang berbeda sehingga layak dijadikan tempat kebudayaan, layak dijadikan museum yang pada tahun 1985 diterima oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kemudian dari museum, pada bulan Juli 2020, Presiden Turki Erdogan mengubahnya dari museum menjadi masjid. Ini menimbulkan kontroversial dunia, terutama karena Presiden Erdogan dianggap melanggar ketentuan PBB bahwa semua bangunan warisan dunia, segala keputusan dan perubahannya dan fungsinya harus dirapatkan di Dewan PBB, dalam hal ini UNESCO. Kontroversial ini membuat saya berpikir kembali tentang apa sih artinya gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia. Ek itu artinya keluar dan klesia itu dari kata kaleo, dipanggil. Maksudnya gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Orang yang dibebaskan dari dosa mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Eklesia sendiri atau gereja ini bermakna tiga. Yang pertama, eklesia adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias. Dan gereja ini, persekutuan orang percaya ini bertumbuh di dalam iman melalui pembacaan firman Tuhan dan kehidupan disiplin pribadi sesuai dengan ajaran firman Tuhan agar terus terfokus kepada Sang Juru Selamat. Yesus memberikan perintahnya supaya pelayannya saling memperlengkapi satu sama lain di dalam kasih. Efesus 4 ayat 12, jemaatnya, eklesia ini bukanlah gedung, tetapi Anda dan saya itu adalah jemaatnya. Kumpulan Anda dan saya menjadi kita, dan kita adalah eklesia Tuhan.
daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Kata kasih ini termaksud di dalamnya adalah hal-hal jasmani dan rohani. Maksudnya, kehidupan orang percaya seharusnya memfokuskan diri bukan kepada kegiatan-kegiatannya, bukan kepada rutinitasnya, tetapi kepada perbuatan kasih yang peduli bagi jasmani, terutama rohani, daripada sesama orang percaya. Yang kedua, makna eklesia itu adalah pribadi orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab mengatakan, kamu adalah bait Allah. Kita adalah anggotanya, 1 Korintus 12. Jadi setiap pribadi, Anda adalah gereja Tuhan, saya adalah gereja Tuhan. Gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah pintu-pintunya, gereja bukanlah ornamen-ornamennya, gereja bukanlah segala fasilitas lampu dan alat-alat teknologi yang canggih. Gereja itu adalah Anda dan saya. Tuhan mau supaya Anda dan saya sebagai gerejanya menjalankan pertumbuhan iman secara pribadi, sehingga kita berubah karakter kita menjadi sesuai dengan karakternya Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, secara pribadi kita adalah gereja Tuhan yang wajib hidup, merubah diri sedemikian rupa dengan prinsip sangkal diri, pikul salib, ikut dia, agar kita menuju keserupaan dengan Kristus. Yang ketiga, eklesia atau gereja bermakna bahwa sebagai orang percaya kita punya tanggung jawab untuk saling membangun dan kita bersama-sama untuk memberikan dampak bagi dunia ini. Gereja adalah sidang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai kepala gereja untuk memberitakan perbuatan-perbuatan kasih-Nya dan keselamatan yang daripadanya yang ajaib yang sudah kita terima. Supaya kita memberi dampak bagi kehidupan di sekitar kita, memberi dampak bagi dunia ini. Jadi fokus gereja yang sejati bukanlah kepada pembangunan gedung, bukanlah kepada fasilitas dengan lampu-lampu teknologi yang bagus dan alat-alat yang canggih. Fokus pembangunan gereja adalah fokus pembangunan manusianya supaya serupa dengan Kristus. Fokus pembangunan jemaatnya supaya mereka bisa saling mengasihi, saling peduli secara jasmani terutama secara rohani. Yang lebih penting daripada itu adalah supaya semuanya bertumbuh di dalam iman kepada Kristus dan terpancar bagi dunia ini, memberikan dampak pembangunan peradaban dunia ini. Gereja adalah saksi Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia. So, kalau kita tahu gereja adalah seperti ini, mari kita fokuskan bukan kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Itu baik, tapi jangan sampai yang baik mengalihkan yang terpenting. Tuhan mau kita sebagai pribadi bertumbuh kepada Dia. Kita sebagai anggota tubuh Kristus bisa saling membangun, saling mengasihi. Kita yang adalah gereja Tuhan bisa menjadi garam dan saksi Tuhan yang memberi dampak bagi dunia ini supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Salam gereja Tuhan sejati. Tuhan berkati.